Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan kembali bergejolak Pak Guru. Ada yang pro Iya. kontra karena ada satu anak yang ketahuan merokok di sekolah. Entah di sekolah, entah di kantin, entah di toilet, di area sekolah. Ketahuan sama kepala sekolah. Menurut berbagai sumber ditampar. Tapi kata si ibunya ditampar tapi pakai jari. Orang Oke. tuanya tidak terima, si kepala sekolah dipolisikan. Si anak-anaknya Oh iya semuanya iya iya. berdemo sampai akhirnya si sekolahnya tuh si muridnya tuh 600-an mogok sekolah selama 2 hari. Seneng Pak liburan Guru gitu. udah lihat videonya belum? Belum kalau videonya, tapi berita saya baca beritanya. Ini pada saat demo pertama Masalahnya kali. ini main kasar, Bu. Kata ibu, beratitude lah. Kata ibu beratitude, tapi ibu ngomongnya nggak beratitude, nggak kayak kepek lah. Saya tenang sekali. Tendang. Iya, Apanya yang tendang? belakangnya. Punggung. Kaki. Iya. Katanya aku ngelihat, katanya kamu pegang rokok. Oke. Katanya. Gitu. Bilang kata anjing segala. Iya. Itu histeria itu. Itu logika kerumunan ya. Tapi ingin saya tekankan pertama gini nih. Kalau ada kasus kekerasan misalkan di sekolah yang tidak memberikan dampak kerusakan permanen atau kerusakan tertentu yang membekas dan lain-lain, maka sebenarnya setiap sekolah itu sudah ada mekanismenya dan tidak usah dilaporkan kepada Pak Polisi. Gak usah. Jadi kalau misalkan cuman kepret-kepretan, ya misalkan yang seperti itu Kepretan gitu ya. imut. Ya kepret-kepretan imut, atau misalkan ada guru nimpuk siswa gitu ya, pakai gergaji mesin yang masih menyala. Enggak, misalkan ya pakai kapur gitu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa langsung dimediasikan. Jadi ada tempat mediasinya di situ. Jadi tidak harus didatangkan kepada Pak Polisi. Itu yang hal yang pertama gitu ya. Kemudian masalah yang kedua, ini kenapa Pak Polisinya langsung nanggapin gercep? Padahal seharusnya Pak Polisi juga tahu bahwa ini tuh masih ada di ranah sekolah. Kenapa Pak Polisinya gercep? Padahal itu ada maling yang sudah mau diberikan, sudah ini tidak gercep ya, tidak mau, malah ini aneh sih sebenarnya. Nah, makanya kecurigaan saya sebenarnya adalah bahwa di sekolah itu tuh memang ada kebencian yang besar terhadap kepala sekolahnya. Sepertinya sih ada akumulasi ketidaksukaan dari siswa-siswanya. Dan dari mungkin, gurunya juga sepertinya Pak Guru, karena guru-gurunya juga ada yang memberikan statement-statement yang mengatakan bahwa si kepala sekolahnya itu emosional. Pada anak-anak ataupun mungkin kepada dewan guru ya. Dan mungkin kejadian kemarin itu akumulatif dari kejadian kemarin ketika anak-anak mungkin ditegur diomelin di depan teman-temannya, di depan siswa yang lain. Memang kejadian kemarin itu Bapak, ketika kita sedang Jumat bersih, semua kita melakukan kegiatan Jumat bersih dengan kegiatannya masing-masing, kayak wali kelas itu di kelasnya masing-masing, lalu bukan wali kelas juga kita dibagi zona ya, dibagi zona per zona gitu ketika kita sedang bersih-bersih. Memang pada jam itu mau sebentar lagi memang udah mau beres gitu, udah pada beres gitu. Biasa seperti biasa ya Pak, anak laki-laki mah biasa duluan gitu kan ke warung gitu. Nah, setelah itu mungkin ibu kepala sekolah keliling ya Pak ya, dan menemukan siswa yang sedang merokok. Nah, di situ yang namanya anak gitu, jangankan ketemu sama kepala sekolah, ketemu guru aja kalau ngerokok kan panik, dibuang lagi rokok itu, lari kan anak-anak. Nah, di situ ibu kepala emosinya meluap-luap gitu, marah-marah kepada anak tersebut. Nah, itu dia. Jadi biasanya ini tuh biasanya selesai dengan sangat mudah. Tapi di sini sampai ada gejolak, sampai ada siswa yang kompakan untuk mogok. Siswa kompakan mogok itu pasti digerakkan. Sekali lagi ya, dalam psikologi sosial ada hukum, namanya manusia. Manusia tuh gak mungkin kompak bergerak pada tujuan yang sama tanpa dikomando. Jadi kalau ada 600 sekian siswa kompak sama-sama untuk melengsarkan kepala sekolah dan atau untuk mogok, itu pasti dikomando. Dan konspirasi dari statement satu arah dari si kepala sekolahnya juga menyatakan bahwa anak-anak yang mau masuk sekolah ada pengancaman kalau misalkan masuk.
dari satu arah gitu. dari si kepala sekolahnya ya. Nah iya itu, jadi itu sesuai dugaan saya, itu memang seperti itu. Dan lagi-lagi ini adalah menegaskan masalahnya bukan hanya pengepretan itu. Pasti ada masalah besar yang berlarut-larut tidak selesai. Entah itu kepala sekolahnya yang terlalu galak dan emosional seperti dalam sebuah klaim. Entah itu ada masalah yang cukup berat, misalkan persaingan antar guru untuk jadi wakasek gitu dan lain-lain. Atau ya ada misalkan ada kasus korupsi di sana yang bagi-bagi uangnya tidak merata, misalkan ya apapun itu harus ada penyelidikan untuk menegaskan konteks dari peristiwa ini. Begitu. Nah, kemudian tanggapan saya berikutnya terhadap anak yang ngerokok Di lingkungan sekolah ya. di lingkungan Kita sekolah. konteksnya di lingkungan Iya, sekolah. di lingkungan sekolah. Tolong jangan disponsori sama rokok-rokok ilegal ya. Itu jangan-jangan jadi ladang sama rokok ilegal dijadikan duta gitu ya. Karena ini tokoh pemberani, rela memperjuangkan hak untuk ngerokok di ruang sekolah misalkan gitu ya. Nah, untuk siswa yang tukang ngerokok itu seharusnya senyamannya Anda itu tidak melaporkan kepada orang tua, dan orang tua juga selayaknya tidak melaporkan kepada polisi, dan polisi pun selayaknya memediasi, bukan datang kemudian untuk menangkap atau apa segala rupa, enggak. Saya nggak tahu itu perkembangannya kayak gimana, cuman polisi Perkembangannya seharusnya- damai mereka. Apa? Perkembangannya sih. Damai juga Anaknya sebenarnya damai. tidak boleh sih. Kalau sudah ada akumulasi kekecewaan, damai itu gak bagus. Damai itu jadi penyakit. Kalau damai, gini nih ya. Kalau damai, semua orang yang ada di situ merasa masih punya urusan yang belum selesai. Dan karena itu, maka iklim di ruang guru, iklim di ruang kepala sekolah, iklim di sekolah itu gak akan nyaman lagi. Dirimu ribut habis-habisan dengan seseorang di sebuah perusahaan, dan kemudian karena sudah viral, terpaksa damai dan harus kerja bareng sama dia, harus bekerja sama bareng sama dia, dan lain-lain, itu gak nyaman. Jadi seharusnya memang ada sesuatu gitu ya, tapi intinya gini nih, harusnya tidak usah di blow up, dan siswa-siswa yang ada di sana juga seharusnya tidak usah mogok. Jadi itu bisa diselesaikan, sudah ada mekanismenya. Seharusnya sih seperti itu. Perokok tetap harus dapat ganjaran. Itu kejadiannya di mana? Di Banten. Oh, di Banten. Ya, perokok harus dapat ganjaran. Dan orang tua harus ikhlas ketika anaknya itu diganjar. Diganjar Pranowo. Nggak, maaf ya Pak. Nah, ini tuh jadi ngebuat agak bingung apakah si siswanya yang lembek, siswa-siswa era sekarang ya yang mengatakannya ya, atau emang si tamparan itu udah nggak relevan lagi di era sekarang gitu. Tiga-tiganya. Jadi tamparan itu sekarang tidak relevan. Ya karena coba kalau misalkan dirimu ditampar gitu, plak. Yang sakit hati itu kan sebenarnya yang sakit itu bukan pipi, nyeri hati gitu kan. Ya, betul. Nah, kalau misalkan ada siswa yang sakit hati dengan lembaga pendidikan, maka dia dikhawatirkan trauma belajar. Kalau dia trauma belajar, maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa belajar dengan baik, walaupun diteruskan. Dan kalau dia tidak bisa belajar dengan baik, maka dia itu menjadi biang kerugian buat negara. Kan setiap manusia itu ada jatahnya. Kalau miskin dikasih subsidi, dikasih BPJS, dikasih subsidi BBM, dikasih BLT, dikasih apa segala rupa gitu. Jadi setiap orang tuh beban. Kalau dia miskin, kontribusinya terhadap negara jauh lebih kecil daripada statusnya sebagai beban. Makanya kalau ada anak yang trauma belajar, kemudian tidak bisa belajar, dan kemudian tidak, misalkan amit-amit ya, tidak bisa melanjutkan untuk mencari nafkah atau kesulitan untuk itu, nah itu tuh negara yang rugi. Karena kehilangan sumber daya manusia yang harusnya memberikan kontribusi malah jadi beban. Coba kalau orang Indonesia misalkan ya 50% aja kaya raya. Kaya di Swiss misalkan atau di Monaco gitu, 70% kaya. Nah, negara nggak punya sumber daya alam juga nggak apa-apa. Itu mah udah pasti negaranya kaya. Karena si orang-orang itu berkontribusi positif terhadap ekonomi negara. Mereka tuh pasti misalkan ya bikin hotel. Nah, berarti kalau bikin hotel apa?
Ada pajak masuk. Ada pajak masuk, ada orang turis masuk ke situ, segala rupanya bagus. Tapi kalau jadi fakir miskin jelek, nah, malah jadi beban. Nah, si tamparan itu justru akan berpotensi menjadikan si anak itu beban negara daripada solusi negara, gitu. Nah, makanya tamparan itu tidak relevan. Apakah si anak itu cengeng ketika ditampar kemudian lapor kepada orang tuanya? Untuk ukuran pembuat onar, dia berani ngerokok di sekolah, artinya dia tuh berani ngambil konsekuensi. Jadi dia tuh tidak konsekuen. Kalau ngerokok dia tahu itu terlarang, tapi pas digampar, dia malah lapor sama mamahnya. Gitu. Nah itu bukan lembek lagi, itu artinya adalah orang yang tidak konsekuen. Dia parah banget, itu tidak baik gitu ya. Dan itu terjadi pada banyak orang di muka bumi ini gitu ya. Jadi sudah melakukan, dia tahu itu salah, tapi dia menolak untuk dapat konsekuensinya. Nah itu si siswanya. Si orang tuanya lebih lembek lagi. Dia overreacting gak sih? Over, jelas over. Ya tapi overnya juga kita belum tahu sih, karena laporan dari anaknya kepada si mamah papahnya itu kan akan adalah hiperbolanya mungkin. Iya ekstrim hiperbolanya. Iya. Apa sih digebuk bagian kepala belakang, apalah segala rupa yang kayak gitu-gitunya. Nah mungkin si orang tuanya itu langsung impulsif dan setelah itu dia lapor polisi gitu. Tapi ya sekali lagi saya belum tahu tindakan polisi seperti apa, tapi tindakan yang paling tepat menurut peraturan yang berlaku, sekolah tuh punya hak dan punya otoritas dalam kasus-kasus kecil. Jadi gak usah ngomong keluar. Ya karena dampaknya kan jadi jelek gitu. Nah yang saya khawatirkan itu adalah ada pihak tertentu yang memiliki kekuatan menggerakkan siswa untuk mogok. Nah orang itu yang harusnya dicari. Dan dia bisa memanfaatkan momen. Karena dia pemain gitu. Karena dia pemain gitu. Jadi pemain itu maksudnya dia sampai mau dan bisa menggerakkan siswa yang seharusnya itu tidak digerakkan. Siswa itu tidak boleh dieksploitasi untuk urusan-urusan politik lokal seperti itu. Itu gak boleh, tapi ternyata ada orang yang cukup tega untuk melakukan itu. Jadi saya pikir yang harusnya kita jauhi itu ya di luar konteks kepala sekolahnya ya dan kesalahannya. Itu orang itu tuh yang katanya ngancam, yang katanya ngumpulin massa, yang menggerakkan dan mengomando siswanya. Tapi ini masalah si siswa yang ngerokok ini. Entah siswa atau sekarang mah emang usia orang merokok tuh semakin turun tuh. Belasan tahun tuh udah mulai ngerokok tuh. Saya tipe yang gak ngerokok, jadi saya gak ngerti tuh si nikmatnya ngerokok tuh apa. Saya pernah nyoba dan menurut saya tuh gak enak. Jadi gak suka. Orang yang udah terlanjur candu, saya juga ngerasa kayaknya mereka akan seumur hidupnya akan ngerokok nih. Ada gak sih di level data yang kayak perokok tuh di negara mana yang tadinya tinggi jadi turun? Karena rokok cukai dinaikkan, ada rokok ilegal. Jadi selalu ada cara untuk ini gitu. Meskipun pemerintah beralasan bahwa pajak dari rokok tuh besar ya. Saya baca kemarin tuh sebuah negara berhasil untuk menurunkan, negara apa ya di Eropa dah? Mereka tuh berhasil untuk menurunkan jumlah pengkonsumsi rokok. Nah tapi intinya gini nih, kebanyakan perokok itu fakir miskin. Kebanyakan ya. Jadi kalau jadi persentase rokok di orang kaya dengan orang miskin itu banyakan di orang miskin. Emang karena orang miskinnya banyak, karena jadi si angkanya banyak. Bukan. Dalam hitungan persentase proporsional gitu. Jadi kalau jumlahnya sama-sama segitu, persentase fakir miskin yang merokok itu lebih banyak daripada orang kaya dan mapan yang merokok. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena 70% perokok yang ada di Indonesia itu merokok gara-gara untuk cari validasi. Pada saat kecilnya ini atau Iya pas diajakin. Awalnya. Ngerokok atau kamu tuh siga bencong wae mana teu ngerokok. Nah gitu kan? Ya itu saya gitu sih dulu digituin. Iya. Nah itu logika yang salah sebenarnya karena bencong-bencong itu sering ngerokok. Gitu ya. Nah, itu jokes abadi tuh jokes untuk abadi, orang gitu yang ya. ngerokok. Iya. Saya mohon menyebut istilah bencong itu karena itu adalah istilah umum di masyarakat gitu ya. Nah, tapi balik lagi. Jadi kenapa banyak fakir miskinnya? Karena fakir miskin itu karakteristiknya adalah stres, tertekan,
Dan karena itu maka dia butuh pengakuan. Jadi dia akan melakukan apapun dan lebih tergesa-gesa untuk melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan, penghargaan, validasi dari pihak lain. Orang kaya raya yang pernah saya lihat, misalkan saya ketahui, sangat tidak mau ketemu sama orang sembarangan. Karena apa? Terlalu kaya. Orang yang terlalu miskin sangat ingin menekankan, saya teh kenal si itu, saya teh kenal si itu dan sebagainya. Nah, rokok itu apa? Validasi bahwa dirinya itu ada dalam pergaulan luas. Nah, inilah yang menyebabkan fakir miskin perokok itu lebih banyak daripada orang kaya. Nah, makanya kalau misalkan mau mengurangi angka rokok, ya sebenarnya rakyatnya dikayakan atau rakyatnya dibuat tidak stres sehingga dia butuh validasi begini dan begitu. Dan rokok juga sebenarnya adalah salah satu tema yang paling kontroversial gitu. Saya sering dulu tuh pernah mengajukan gitu. Daripada pemerintah menghabiskan anggaran begitu banyaknya untuk kampanye anti rokok, tapi di sisi lain mereka mendapatkan cukainya dari rokok, kenapa tidak bikin penelitian untuk bikin rokok sehat? Penelitian untuk bikin rokok sehat itu jauh lebih murah daripada ongkos mengeluarkan kampanye anti rokok. Yang kemudian justru cukai rokoknya diambil sama negara. Jadi bagi saya ini tuh adalah masalah rokok itu masalah yang sangat absurd gitu. Bener-bener juga sih, karena kan pajak dari cukai gede banget ya. Iya. Mau dihentikan, jadi serba bingung. Enggak, gitu. coba misalkan gininya, dulu ada kampanye, merokok membunuhmu, oke? Pajaknya diambil sama pemerintah, artinya pemerintah pembunuh bayaran. Si rokok itu perusahaan rokok pembunuh bayaran yang dibayar oleh pemerintah. Pemerintah ngebayar produsen rokok untuk ngebunuhin rakyatnya. Nah, nanti cukainya diambil sama pemerintah. Kan gitu kan logika berpikirnya tuh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ngaco gitu. Agak membingungkan gitu. Nah, tapi balik lagi, coba mungkin gak sih kita bikin rokok yang menyehatkan gitu? Ya, sebenarnya ada potensi ke arah sana sih dan bisa aja gitu sebenarnya gitu ya. Nah, teknologi sekarang sudah canggih, apa-apa juga sudah canggih. Anggaplah rokok teh rasanya pig inhaler gitu. Kesedotnya jadi lega gitu misalkan. Kan itu solusi itu dilempar ke vape dan pot. Iya, vape-nya ternyata juga sekarang berkembang pesat tanpa pengawasan yang cukup. Jadi lebih banyak yang bahayanya tuh lebih besar daripada rokok konservatif gitu. Kayak gitu. Jadi ya ini masalah hukum di Indonesia sih. Dan dulu saya tuh pernah baca sebuah data tapi saya lupa ininya. Jadi fakir miskin di Indonesia itu menghabiskan 22% anggaran uangnya itu untuk rokok. Padak juga ya kalau misalkan mereka penghasilannya semua 20.000 dia. Iya. Tapi bener kan banyak kan yang tukang ini betul banyak. Yang penghasilannya 20.000, 30.000 tapi kan rokok gitu. Saya sebagai orang yang bapak saya tukang warung sih saya ngerti. Oh gitu. Bapakmu perokok ya? Perokok dan banyak fakir miskin yang iya, tapi kalau sekarang datanya pasti itu kan data jadul yang dulu pernah saya baca gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak sampai 22% sih. Karena sekarang juga ada pesaing rokok yaitu judol ya. Iya, itu benar. Kayaknya menghabiskan anggaran lebih besar daripada rokok. Itu semakin takut gini kalau misalkan pada siswa-siswanya udah mulai kenal judol agak ngeri juga. Udah, alhamdulillah di Indonesia siswa-siswinya sudah kenal judol ya. Waduh, karena itu bisa diakses di HP dengan sangat mudah. Iya, dan kadang-kadang ngakunya tuh game gitu kan. Si judol tuh kan ngakunya betul. Tuh game.